Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan alhamdulillah karena proyek yang kami kerjakan telah selesai. Dan pada kesempatan ini juga kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen sains. Namun sebelum masuk ke materi presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Adi Rizky Juliansyah dengan nomor induk mahasiswa 1801030003. Yang kedua ada Alan Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 1801030014. Dan yang ketiga saya sendiri Alif Kurniansyah dengan nomor induk mahasiswa 1801030019. Baik, kita langsung aja masuk ke materi presentasinya. Judul yang kami ambil dalam proyek ini adalah rancang bangun sistem pendukung keputusan pemilihan mobil menggunakan metode AHP berbasis web. Salah satu hal yang diutamakan ketika membeli mobil adalah kegunaan mobil yang sesuai dengan kebutuhan. Banyaknya jenis mobil yang hadir di pasaran dengan berbagai pilihan membuat pembeli bingung dalam membeli mobil. Dalam mengambil keputusan, adanya sistem pendukung keputusan ini dapat membantu memberikan pertimbangan alternatif kepada pembeli saat proses pemilihan mobil. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dipilih karena mampu menghasilkan keputusan yang lebih konsisten. Selain itu, keputusan yang dihasilkan adalah urutan ranking dari setiap alternatif yang ada. Hal tersebut yang mendasari penelitian rancang bangun sistem pendukung keputusan pemilihan mobil menggunakan metode Analytical Hierarchy Process berbasis web ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan suatu masalahnya, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mobil berbasis web. Batasan masalah dalam proyek ini yang pertama adalah script sisi server yang digunakan adalah PHP. Lalu yang kedua sistem manajemen database yang digunakan adalah MySQL. Yang ketiga paket server web dan database yang digunakan adalah SAMPP. Dan yang keempat sistem pendukung keputusan diuji dengan menggunakan peramban Google Chrome. Dan yang terakhir menggunakan 3 kriteria yang digunakan dalam memilih mobil, yaitu style, kenyamanan, dan konsumsi bahan bakar. Penelitian ini bertujuan untuk dapat merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mobil berbasis web tentunya. Manfaat penelitian ini mempunyai 2 manfaat ya. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan luas dalam membangun sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mobil berbasis web. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam membangun sistem yang serupa. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Dapat membantu pembeli dalam memilih mobil sesuai dengan kriteria yang ada. Lalu dapat mempercepat pembeli dalam mengambil keputusan pemilihan mobil. Jenis dan sumber data yang digunakan ada 2, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen observasi. Lalu yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari buku, laporan, serta jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada calon pembeli. Yang kedua ada wawancara yang dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada studi pustaka, metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, laporan, dan jurnal ilmiah dari berbagai sumber yang mendukung pembuatan sistem berbasis web ini. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall
yang terdiri dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung atau pemeliharaan. Baik, selanjutnya kita bisa langsung masuk untuk simulasi di sistem pendukung keputusan yang telah dibangun. Kita install dulu. Yang pertama, kita hidupkan SAMPP-nya. Kita klik start di Apase, kita klik start di MySQL. Habis itu kita bisa langsung buka browser. Kita klik atau ketikkan localhost/ahp master, enter. Maka kita akan masuk ke sistem pendukung keputusannya yang terdiri dari menu home, menu kriteria, menu alternatif, perbandingan kriteria, perbandingan alternatif, dan menu hasil. Di menu home berisi mengenai metode yang digunakan dalam project ini, yaitu analytical hierarchy process. Lalu kita langsung aja masuk ke menu kriteria. Di menu kriteria ini digunakan dalam pemilihan mobil ya teman-teman. Dan kita sudah tentukan kita menggunakan 3 kriteria, yaitu style, konsumsi bahan bakar, dan juga kenyamanan. Kita bisa tambahkan dengan mengklik tombol tambah ini. Kita masukkan kriteria. Yang pertama style. Kita tambah lagi konsumsi bahan bakar. Kita tambah lagi kenyamanan. Kita bisa mengecek apakah tombol edit dan delete bisa berfungsi. Kita misal edit harga, kita update, harga muncul, kita delete, fungsi ya tombolnya. Oke, kita klik lanjut aja. Akan dialihkan ke menu alternatif. Di menu alternatif ini fleksibel ya teman-teman. Isinya nanti adalah merek mobil yang akan dipilih. Misal kita tambahkan merek mobil apa ya, Kijang misal, Kijang. Habis itu Yaris mungkin, simpan. Habis itu Avanza, tambah lagi misal Pajero. Kita coba tes tombol rubah atau editnya, coba jadi Jazz misal. Kita delete, berfungsi ya. Kita tambahkan lagi Pajero, kita simpan. Oke, selanjutnya kita klik lanjut aja. Nah, di sini perbandingan kriteria. Kita bisa masukkan nilai perbandingan 3. Konsumsi bahan bakar 3 kali lebih penting dari style. Kedua, kenyamanan misal 2 kali lebih penting dari style. Konsumsi bahan bakar 2 kali lebih penting dari kenyamanan. Kita submit, maka akan diperoleh nilai konsistensi rasionya sebesar 0,96%. Kita klik lanjut, dialihkan ke perbandingan alternatif kriteria style. Di sini kita bisa isi misal Yaris lebih penting dari Kijang, 2 kali lebih penting, 3 kali lebih penting, 2 kali lebih penting, 4 misal, 5, 2. Kita submit, maka akan diperoleh nilai konsistensi rasionya 4,26%.
Kita lanjut lagi ke perbandingan alternatif ke kriteria konsumsi bahan bakar ya. Misal Kijang 2 kali lebih penting dari Yaris, Avanza 2 kali lebih penting, Pajero 3 kali lebih penting, Avanza 2 kali lebih penting. Ini misal Pajero 3 kali lebih penting dari Yaris, dan yang terakhir Avanza 2 kali lebih penting dari Pajero. Kita submit, maka diperoleh nilai konsistensi rasionya sebesar 9,42%. Kita lanjut lagi. Misal Yaris 3 kali lebih penting dari Kijang. Kijang 2 kali lebih penting dari Avanza. 3, 4, misal 5. Misal Pajero ya, 2 kali lebih penting dari Avanza. Oke, maka diperoleh nilai konsistensi rasionya sebesar 7,78%. Kita lanjut. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari perbandingan tadi ya. Diperoleh nilai priority factor atau nilai rata-rata style 0,1637. Lalu priority factor pada konsumsi bahan bakar 0,53896. Lalu pada kriteria kenyamanan priority factornya 0,29726. Lalu perankingannya, yang pertama adalah Yaris dengan nilai 0,308445. Yang kedua ada Avanza, yang ketiga ada Pajero, dan yang terakhir adalah Kijang. Oke, mungkin itu simulasinya. Nah, dari hasil pembahasan yang telah disampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, yaitu membangun sistem pendukung keputusan pemilihan mobil berbasis web dapat dilakukan dengan mengkonsepkan sistem yang dibuat sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Dapat dengan metode pengembangan sistem waterfall serta perancangan sistem menggunakan UML. Yang kedua, sistem ini dapat mendukung keputusan dalam menentukan mobil yang akan dibeli. Dan yang terakhir, dengan memanfaatkan metode analytical hierarchy proses, maka dapat mempermudah pembeli dalam memilih mobil sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya, saran untuk penulis atau peneliti selanjutnya yaitu dapat menggunakan metode yang lain seperti metode SAW, fusi, dan yang lainnya. Selanjutnya, dapat menambahkan jumlah pengguna yang dapat mengakses dan menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis web ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.